Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's introduce myself. My name is Dina Taskia Salsabila. You can call me Dina. I am from Management Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NPM 2441134. Here I will explain about menganalisis pasar konsumen. Pengertian analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen adalah proses untuk memahami perilaku, kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Tujuan utama dari analisis ini adalah agar perusahaan dapat mengetahui siapa target pasarnya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik memasarkan produk agar sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan menganalisis pasar konsumen, perusahaan bisa mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menentukan harga yang tepat, serta menciptakan produk yang diminati pasar. Tujuan analisis pasar konsumen. 1. Memahami kebutuhan keinginan konsumen. Perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi motivasi konsumen dalam membeli produk. 2. Menentukan target pasar yang tepat. Membantu perusahaan memilih segmen konsumen yang paling potensial untuk dilayani. Yang ketiga, menyusun strategi pemasaran yang efektif seperti strategi produk, promosi, harga, dan distribusi. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan cepat dibandingkan pesaing. 5. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena produk dan layanan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor budaya. Nilai, norma, adat, dan kepercayaan dalam suatu masyarakat sangat mempengaruhi cara konsumen memilih produk. Contohnya di Indonesia, masyarakat cenderung membeli makanan halal. 2. Faktor sosial. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman, kelompok referensi, atau status sosial juga mempengaruhi keputusan pembelian. Sebagai contoh, seseorang mungkin membeli merek tertentu karena rekomendasi teman. Yang ketiga ada faktor pribadi, termasuk usia, pekerjaan, gaya hidup, pendapatan, dan kepribadian individu. Contoh, remaja lebih suka membeli produk yang sedang tren dan modern. Yang keempat, faktor psikologis, meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Contoh, konsumen membeli produk karena percaya merek tersebut berkualitas tinggi. Proses keputusan pembelian konsumen. 1. Pengenalan kebutuhan. Need recognition. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi. Contoh, seseorang merasa haus dan ingin membeli minuman. Kedua, pencairan informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk yang bisa memenuhi kebutuhannya, bisa melalui iklan, internet, teman, atau pengalaman sebelumnya. 3. Evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai merek dan produk berdasarkan harga, kualitas, dan fitur. Yang keempat ada keputusan pembelian, purchase decision. Konsumen memutuskan produk mana yang akan dibeli dan di mana membelinya. Kelima, perilaku pasca pembelian, post-purchase behavior. Setelah membeli, konsumen akan menilai kepuasan terhadap produk. Jika puas, mereka bisa menjadi pelanggan tetap. Jika tidak, mereka bisa beralih ke merek lain. Langkah-langkah dalam menganalisis pasar konsumen. 1. Mengidentifikasi segmen pasar. 2. Menentukan target pasar. Ketiga, menentukan posisi produk. Yang keempat, mengumpulkan data konsumen. Yang kelima, menganalisis hasil dan menyusun strategi. Manfaat analisis pasar konsumen. 1. Mengetahui tren pasar dan perilaku pembelian. 2. Membantu menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga, menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, mengurangi risiko kegagalan produk di pasar. Yang kelima, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kesimpulannya dari materi ini adalah menganalisis pasar konsumen adalah langkah penting dalam kegiatan pemasaran. Dengan memahami siapa konsumen, apa yang mereka butuhkan, serta bagaimana cara mengambil keputusan, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien. Analisis pasar konsumen membantu perusahaan menjadi lebih responsif terhadap perubahan perilaku dan tren pasar sehingga mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang.
Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.